Bapak maju sekarang. Andika. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, jamaah sekalian saya muliakan, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Syarh Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan seputar ta'ah walil amri was-sabru alaihim. Kita masih di bab tentang wajibnya mentaati ulil amri, pemimpin, serta bersabar atas gangguan yang datang dari mereka. Sabtu pekan yang lalu, kawan sekalian, kita membacakan perkataan Al-Imam Al-Barbahari, al-khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salam wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun qad syaqqa 'asal muslimin wa khalafal athar wa maitatu mitah jahiliyah. Khilafah itu ada pada Quraisy sampai turunnya Isa ibn Maryam alaihissalam. Dan siapa yang memberontak keluar kepada penguasa muslim, maka ia adalah kharijiyun, khawarij. Qad syaqqa 'asal muslimin, telah memecah belah persatuan umat Islam, wa khalafal athar, dan telah menyelisihi dalil atau al-hadits. Wa mitatu, dan apabila dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini adalah perkataan Al-Imam Al-Barbahari masih terkait dengan wajibnya mentaati ulil amri selama perintah mereka ma'ruf dan bersabar atas gangguan yang datang dari mereka. Nanti kita akan bacakan di bab selanjutnya. Kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan khilafah, pemimpin itu ada pada Quraisy. Jelaskan di sini, walakin hadza yuhmalu ala ma idza kanat al-khilafatu bi ikhtiyarin. Amma idza kana hunaka rajulun qatala an-nas bima ma'ahu wastawla 'alaihim wa khada'a an-nasu law bada an taghallaba 'alaihim fa innahu tajibu ta'atu. Pemimpin ada pada Quraisy, yakni orang Quraisy yang dijadikan pemimpin. Keadaan ini adalah keadaan ketika masa pemilihan atau ketika ada yakni calon gitu ya. Yang satu Quraisy, yang satu bukan
Quraisy, maka yang dipilih adalah Quraisy dari suku itu. Bikhtiyar dalam artian ya pemilihan gitu. Dalam pemilihan, musyawarah dan seterusnya, ada yang suku Quraisy di antara kandidatnya, maka itulah yang jadi khilafah begitu. Itu yang disebut sebagai kondisi yang ideal. Dan ini pemimpin yang ideal dari Quraisy. Namun ini tidak secara mutlak. Amma idza kana hunaka rajulun qatalan nas biman ma'ahu wastaula alaihim. Namun apabila keadaan ada seseorang mengkudeta dan dia berkuasa, wa khada'an nasu lau ba'da an taghlaba alaihim fa innahu tajibu ta'atuh. Maka dalam keadaan seperti ini, Quraisy bukan Quraisy, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ya, kalau ada orang yang mengkudeta atau dikuasai wilayah itu ditukar, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya ketika dia telah berkuasa. Nah, kalau dalam pemilihan, dalam musyawarah seperti itu, yang dipilih adalah suku Quraisy. Paham ya? Tapi tidak setiap keadaan demikian. Ya, tidak setiap keadaan demikian. Seperti di negeri kita gitu. Kalau disyaratkan sebagai Quraisy yang jadi presiden, maka sulit sekali, susah gitu. Suku dari Quraisy. Walaupun nama mungkin ada yang namanya Quraisy. Tidak usah disebut. Baik, adapun keadaan yang lainnya, maka siapa saja yang jadi penguasa, berkuasa, dialah sebagai pemimpin. Fa innahu tajibu ta'atuh, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kata Syekh, sawaun kana Quraisyan au ghairu Quraisy, sama aja. Sama saja. Yang mengalahkan itu Quraisy sukunya atau bukan. Kewajiban kita adalah mentaatinya, mengakuinya sebagai penguasa, pemimpin, presiden. Wasawaun kana baron au fajiron, sama aja baik dia orang yang taat atau orang yang tidak taat. Sama saja dalam keadaan seperti ini, dikuasai atau mengkudeta seorang dengan pasukannya lalu dia berkuasa, maka dialah sebagai pemimpin ketika itu. Wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kita tidak melihat cara dia berkuasa, namun ketika dia sudah di atas berkuasa, maka dialah pemimpinnya. Baik dia orang baik, orang baik maksudnya, taat, soleh, atau dia orang yang nggak baik, gitu, nakal, ahli maksiat, gitu. Wajib bagi kita untuk mentaatinya dan mengakuinya sebagai penguasa ketika itu. Namun di keadaan yang ideal, ketika dipilih dari beberapa orang, pilihlah yang Quraisy. Yang dipilih adalah yang Quraisy, itulah yang menjadi khilafah. Itulah maksud hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa in ta'ammaru 'alaikum abdun habasyun. Wajib kalian mentaati dan mendengar walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyi. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari bangsa Habasyi, tetap kalian mendengar dan mentaatinya. Budak. Wa hadhi aqidatu ahli sunnah wal jamaah haitsu yarona wujuba dzalika fa innahu la yajuzu li ahadin al khuruju alaihi ba'da an istatabba lahu al amru wal amnu hatta walau kana fajiran aw fasiqan. Ini adalah akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Mereka berpendapat wajib mentaati penguasa dari Quraisy atau bukan dari Quraisy. Orang soleh atau orang toleh, orang yang tidak taat, sama aja. Wa annahu la yajuzu li ahadin al khuruju alaihi. Dan akidah kita juga tidak membolehkan seseorang untuk memberontak atau keluar dari kepemimpinannya.
nggak boleh khuruj ya dari kepemimpinan penguasa yang ada. Bada anis tatap balahul amru wal amnu. Setelah dikokohkan di sebagai pemimpin, kita nggak boleh untuk keluar dari kekuasaannya, tetap mengakuinya sebagai penguasa atau pemimpin. Kalau bahasa kita Indonesia adalah presiden, kita akui. Hatta walau kana fajiran au fasiqon. Ini sering ungkapan dari para ulama, walaupun mereka itu fajir, jahat atau fasik. Karena ini yang sulit diterima oleh orang. Maka sering diulang-ulang. Dalam hadis-hadis Nabi juga demikian, banyak ada pemimpin-pemimpin yang memakai sunnah laisa bihudayya, tidak memakai sunnah saya. Tidak memakai petunjuk dari siapa? Dari saya, nggak pakai. Kita kan mungkin lebih senang nih, kalau sesuai hawa nafsu, lebih senang, lebih suka pemimpin yang baik, kemudian yang mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang adil, yang tidak melakukan kezoliman kepada rakyatnya. Kita suka tidak dengan yang seperti itu? Mau nggak? Mau itu, mau sekali. Maka mentaati pemimpin yang begini hal yang mudah? Tidak. Hal yang mudah tidak mentaati pemimpin yang tadi kita sebutkan. Mudah, gampang, enak, baik, memimpin, asik, adil, semua sejahtera, seluruhnya diurusin oleh penguasa. Harga sembako murah, BBM murah, kesehatan dijamin, sekolah pendidikan dijamin rakyatnya. Ketika mentaati pemimpin yang demikian, manusia bagaimana? Gampang atau susah? Gampang, gak waras saja. Kalau masih ada yang celah-celah itu memang udah nggak wajar itu. Tapi dalam keadaan seperti ini, yang fajir, yang fasik, gampang nggak kita mentaati pemimpin yang demikian? Susah, sulit. Kalau mengikuti apa ini hawa nafsu, nggak mau ngapain, alah, turutin yang begini, maka kita aja sebagai rakyat tidak diperhatikan, nggak diurusin. Mau taat yang model begini, nggak usah, jangan. Begitu nggak orang? Seperti nggak manusia? Begitu nggak kita nggak tetap. Makanya diulang-ulang oleh para ulama, fajiron, fasikon. Baik orang baik atau orang jahat sama saja, tetap kita mentaatinya selama perintahnya kepada yang ma'ruf, dan kita bersabar atas gangguan yang datang dari mereka. Kita nggak boleh keluar dari kekuasaan siapa? Penguasa yang ada itu yang susah. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kalau yang baik-baik, asyik-asyik, murah bang, senang. Dan memang musibahnya lagi, sifat rakyat begitu, maunya dipenuhi aja kemauannya. Ada keputusan baru-baru, apa wacana yang baru-baru saja, rame nggak? Rame, ngomongin di warung kopi, di gym, di mana, ngomongin aja begitu kan. Di mana-mana udah, di pangkalan ojek, mikro, itu aja ngomong. Padahal dia usahanya bukan itu gitu. Tapi seneng nggak ngomongin pemerintah? Emang seneng aja gitu, enak. Padahal usaha dia bukan itu gitu. Dan dia kalau beli juga bukan produk yang begitu gitu, yang lagi rame ya kan. Bukan itu juga, dia belanja yang biasa aja udah. Beli baju, beli celana, ya beli yang normal-normal, nggak beli yang begitu. Tapi suka aja gitu ngomongin siapa? Pemerintah. Jadi tabiat berarti bagi rakyat untuk mencela atau membicarakan siapa nih? Penguasa dan kebijakan itu udah enak aja gitu. Kalau dia suruh naik juga, Allah alam apa kebijakan yang akan dia putuskan, nggak tahu. Jadi sifat rakyat tuh seringnya bagaimana? Ya ngomongin ini saja, para penguasa, apa aja sudah. Dari bahan bakar sampai jarum, mungkin kalau ada kebijakannya diomongin, jarum. Naik 2.000 gitu jarum. Bisa saja dibicarakan, dan itu bicara di mana aja. Jangan orang-orang yang agamis, orang-orang yang awam juga berbicara itu nggak sadar. Susah tidak mentaati pemimpin yang jahat, fasik, fajir. Susah.
Makanya diingatkan para ulama, walaupun pemimpinnya fasik, fajir, tetap kita untuk sabar dan taat pada dia. Kalau yang baik-baik, soleh-soleh, adil-adil itu sudah nggak usah disuruh lagi rakyat. Apalagi mendoakan penguasa yang model begitu tuh, model yang X gitu, yang fasik, yang jahat. Susah nggak? Ih, ngapain amat doain penguasa yang kayak begitu? Ngapain lu? Mendoakan gitu. Penguasa, ya Allah, perbaikilah penguasa kami, berikanlah kepadanya petunjuk dan hidayah di atas Islam. Hilangkanlah kezaliman yang datang dari dirinya kepada kami. Susah nggak begitu? Susah. Makanya itu dijadikan barometer antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Mendoakan kebaikan siapa nih? Penguasa yang zolim ini. Susah. Kalau yang soleh-soleh gampang banget udah. Tapi yang merampas harta rakyat, ini apalagi menumpahkan harta, menumpahkan darah rakyatnya, menyiksa rakyatnya, susah tuh orang untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin yang seperti itu. Tabiat juga tidak bisa menerima. Maka nafsunya harus diinjak oleh apa? Syariat di bawahnya. Di atasnya itu adalah syariat sudah. Sabar, kewajibannya bersabar. Thayyib. Wal adillatu ala dzalika qad taqaddamat fa fi hadits Abi Sa'id al-Khudri wa hadits Al-Fajr radhiyallahu ta'ala anhuma man atakum wa amrukum jami'un yuridu an yushaqqa 'asakum wa yufarriq jama'atakum faqtuluhu kainan man kana fayajibu i'tiqadu hadha wal 'amalu bi wa billahi taufiq. Dan dalil-dalil berkaitan dengan hal ini ya, mentaati penguasa baik dia Quraisy atau bukan Quraisy sudah banyak sekali berlalu. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man atakum wa amrukum jami'un." Siapa yang datang kepada kalian dan kalian sudah dipimpin oleh satu orang, dia ingin memecah belah persatuan kalian, faqtulu kainan man kana, maka bunuhlah orang tersebut. Ya, yang ingin memecah belah kaum muslimin sedangkan sudah dipimpin oleh satu orang penguasa atau imam yang diakui. Ini juga hadis tentang imam-imam aslu atau imam-imam bayangan yang datang setelah pemimpin yang sudah diakui ada lagi pemimpin, maka yang demikian hukumannya adalah dibunuh, diperangi, dibunuh. Sedangkan kita ini sudah dipimpin oleh seorang presiden, ada lagi nih datang mengaku-ngaku sebagai dirinya presiden atau pemimpin. Nah, yang seperti ini adalah syariat untuk dibunuh, diperangi, nih nggak boleh orang begini. Karena memecah belah persatuan umat Islam. Pecah nggak kalau begitu? Pecah tidak? Pecah. Pasti ada yang ikut pemimpin yang asli, ada yang ikut pemimpin yang palsu ini, yang baru-baru ini. Merusak tidak ini kesatuan umat Islam? Merusak. Dan bagaimana satu negara dipimpin oleh dua orang? Apalagi ini anak baru kemarin. Akan menjadi rusak itu negara. Lain kalau dia memang wakil dari penguasa tertinggi, wakil. Ya, kita di sini kan semua ada apa nih, gubernurnya gitu. Apalagi wali kota lah. Camat itu kan wakil dari pemimpin tertinggi, sudah terstruktur gitu. Wakilnya itu sudah. Tetap pemimpinnya ada yang tertinggi, presidennya. Thayyib, bab selanjutnya perkataan Al-Imam Al-Barbahari di sini dikasih judul oleh pensyarah. Judulnya wujubus sabri 'alal wulah al-zalamah. Wajib bagi kita untuk bersabar terhadap penguasa yang zalim. Wajib bagi kita untuk bersabar terhadap penguasa yang zalim. Dikasih judul bab oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi ya, rahimahullah. Adapun di matan Syarh Sunnah enggak ada itu. Qala al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah
Berkata penulis Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala yahilu qitalus sultan, wala yahilu qitalus sultan walal khuruj alaihi wa in jara. Wa dzalika liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habasyian. Wa qawlihi lil ansar isbiru hatta talqauni 'alal haud. Wa laysa minas sunnatil qitalus sultan fa inna fihi fasadud dunya wad din. Fa inna fihi fasadad dunya wad din. Tidak diperbolehkan, kata Imam Al-Barbahari, qitalus sultan. Apa qital di sini? Memerangi atau memberontak kepada penguasa sultan, enggak boleh. Walau khuruj alaihi, juga enggak boleh kita untuk keluar dari kekuasaannya gitu. Wa in jaro, walaupun dia orang yang jahat. Boleh kita memeranginya dan keluar dari kekuasaan penguasa yang ada, yang sah sekarang. Walaupun dia adalah buruk gitu ya. Katakanlah ahli maksiat, zalim, tidak adil, tidak peduli kepada rakyatnya, katakanlah. Apain lagi coba? Korup, akhadha malak, korup, wa akhadha dhahrak, dan juga zalim kepada rakyatnya. Boleh. Itu puncaknya, berarti kan memerangi penguasa puncaknya atau tidak itu? Itu sudah puncak dari apa ini? Pemberontakan. Sudah puncak dari kekesalan siapa ini? Rakyat, masyarakat. Itu puncaknya ngapain? Memerangi penguasa itu. Demo belum tentu terjadi perang, Pak nih. Kayak ini lebih parah, ini puncaknya udah nih. Sudah melawan, sudah benar-benar menyerang penguasa, udah diserang habis-habisan. Ya aparatnya, ya istananya semua diperangi penguasa. Ini udah puncak apa ini? Kekesalan masyarakat, apalagi puncak apa lagi nih? Dendamnya apa? Kemarahan masyarakat. Puncaknya udah nggak tahan lagi udah nih. Bukan cuma demo lagi, enggak, udah. Lebih dari itu sudah terstruktur lagi. Senjatanya ada yang bawa gunting, pisau, panah wire, bawa apa lagi ya kira-kira? Garpu, peda, gitu. Sudah bawa tuh siap-siap gitu, bawa bambu runcing, siap. Bawa tank-tankan dari DOS, dicat apa dalamnya ada orang, udah siap nih. Sudah terstruktur gitu. Mau memerangi siapa nih? Penguasa. Mau ke istana, serang. Mau nembus ring 1, ya salam, susah. Cepat ring 1 coba istana, mau ditembus susah tidak? Susah. Dengan cepat akan datang seluruh aparat yang ada di situ. Datang cepat nggak? Tumpah darah, Pak. Kalau begitu kejadiannya, tumpah nggak darah para pemberontak itu? Tumpah habis. Ring 1 dilewatin dengan arogan dan pengen nyerang langsung, aduh selesai. Makanya dilarang oleh siapa? Oleh Nabi yang mulia. Dan para ulama Islam dari zaman ke zaman menasihati, tidak, nasihat bahaya, bisa tertumpah darah ini. Mau menyerang siapa? Penguasa, mau diserang dengan senjata yang ala kadarnya, misal. Bukan berarti juga kalau mereka punya senjata dibolehkan. Ya umumnya masyarakat, bagi negeri kita ini, bisa nggak pegang senjata? Bisa di game bisa. Itu game itu namanya apa itu? PP apa itu? FF bisa. Negeri kita masyarakatnya bisa pegang senjata? Nggak bisa, nggak ngerti. Wawasannya belum sampai di situ. Wajib militer ada nggak negeri kita? Belum.
Belum ada. Ya, belum badan gede, belum tentu bisa pegang senjata, nggak tahu, nggak pernah diajarin gitu. Ingin berontak melawan siapa nih? Gayanya penguasa. Aparatnya terlatih tidak? Terlatih, apalagi ring satu. Tukang bakso yang di pinggir jalan, jangan-jangan intel ditembak langsung dari situ. Tuh bakso berubah jadi tank. Ya kan banyak aparat negara yang nyamar-nyamar kan di ring satu, apalagi mungkin orang jogging di Monas apa, taunya dia adalah aparat ring satu situ, tukang sapunya pinggir-pinggir jalan. Apa kita tahu itu? Nggak tahu. Pura-pura jadi orang gila, acak-acakan berantakan. Taunya dia apa itu? Intel aparat menjaga ring satu itu, kita kan nggak tahu. Yang berseragam mungkin kita ngelihat, ada juga yang berseragam, ada juga yang nggak pakai seragam, pura-pura jual es cendol, jual mie ayam. Dia ngawas di situ sekitar, dia pantau keadaan sekitar istana ini. Macam-macam sedikit diapain? Udah masuk titik bahaya bisa didor. Selain pertama pasti diingatin, dor. Takut kalau orang yang nyalinya kecil, khawarij banci kita tembakan. Takut nggak? Takut, deg-degan ya, gua ketahuan. Asem. Takut, nggak kuat mentalnya. Suruh berhenti, masih dia berjalan diapain? Tembak kakinya, dilumpuhin. Tembak tidak kakinya, kok masih bisa membahayakan, bisa dimatiin nggak oleh aparat? Bisa dimatiin, nih mencurigakan sudah, dia berijtihad dimatiin tuh orang. Karena dia masuk istana bawa tas, bawa ransel, lari dengan sekencang-kencangnya, dia akan membahayakan nyawa orang yang di sekitar istana juga. Bisa dimatiin nggak? Dimatiin. Tahunya ini cuma, kita lihat tadi, cuma dagang bakso gitu. Tahu nggak rakyat begitu? Kok mau memberontak kepada siapa? Penguasa. Apa lagi motivasinya? Bahaya atau tidak ini? Bahaya ini memberontak, memerangi, sudah puncak dari kemarahan rakyat. Dilarang tidak oleh Islam? Dilarang. Bukan di situ aja. Mencela penguasa saja dilarang, nggak boleh mencela gitu ya. Dilarang itu. Memotivasi orang aja untuk berontak dilarang tidak? Dilarang. Di mimbar-mimbar, di kajian-kajian, di tulisan-tulisan, di status-status apa nih, media sosial, begitu Facebook dan yang lainnya. Dalam Islam boleh nggak begitu? Nggak boleh itu. Itu bukan kelakuan ahlu sunnah seperti itu. Mencela, mencaci maki di tempat-tempat umum seperti itu. Apalagi memberontak dilarang nggak? Dilarang. Nggak boleh. Caci maki penguasa aja dilarang, nggak boleh. Dan pernah terjadi di zaman ini, di negeri kita gitu. Terjadi dulu itu. Ustadz Hakim cerita setiap khotibnya mau khutbah Jumat di zaman presiden nomor 2 diperiksain semua, skripnya semua harus setor dulu itu. Terjadi nggak? Terjadi. Mungkin antum yang lebih tua dari Anda nih, iya kan? Tangan besi. Khotib-khotib, ustaz-ustaz ceramah itu diperiksa dulu. Khutbah khutbah Idul Fitri, Idul Adha, disetor dulu itu. Cek dulu ini. Ada sedikit nyelotok ke penguasa, habis sudah. Selesai. Penguasa besar tuh. Dan nggak ada tuh khawarij itu, nggak ada, habis. Dakwah salaf berjalan aman tidak? Aman. Intelnya duduk di majelis kita, jadi salafi. Aman gitu. Dakwah ustaz-ustaz kita di Jakarta, betul di pusat kota, diduduki oleh intel-intel itu, tahu isinya, tahu, jadi ngaji dia malah. Dakwah kita aman. Coba yang lain itu, aduh habis sudah, hilang apa. Kita punya tragedi ini itu banyak ya. Tragedi Tanjung Priok, hilangnya tuh ustaz itu, habis. Yang tidak sabar terhadap siapa? Penguasa yang ada ketika itu, habis. Mau dilawan aparat, coba terlatih mereka, habis. Makanya nggak ada tuh kayak udah dibubarin HTI apa di zaman itu, ada nggak? Nggak ada, nggak berani pak. Terang-terangan kayak sekarang nyela-nyela penguasa di zaman itu, habis.
Baru ceramah sedikit aja habis hilang udah. Nggak ada yang berani ganggu itu penguasa ketika itu. Dakwah-dakwah yang bawa Khawarij habis bersih, selesai urusan mereka. Firqah sesat di zaman itu relatif tidak banyak. Minimal nggak berani apa nih? Terang-terangan nggak berani. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang banyak mereka banyak terang-terangan. Sampai ada yang mencela presiden kita. Saya ragu dia cowok atau cewek. Jangan-jangan dia haid. Allahu Akbar. Presiden kita cowok atau cewek? Cowok. Sampai saya ragu nih dia cowok atau cewek nih. Jadi kalau dibuka haid kali presiden kita ini. Dianggap presiden kita adalah wanita. Padahal cowok atau cewek itu? Laki-laki. Sampai sebegitunya kok di zaman itu. Bagaimana nasibnya di zaman berani ngomong begitu? Selesai. Dengan segala kekurangan presiden yang ada semua. Manusia biasa kan. Yang mau kita bahas apa? Jangan macam-macam dengan penguasa. Sabar sudah. Selama kita masih beribadah bebas, masih mencari rezeki, ya udah ibadah selesai. Cari rezeki aja udah. Sabar atas gangguan yang datang dari mereka. Jangan macam-macam, apalagi dibalut dengan bahasa-bahasa agama begini. Habis, selesai. Makanya bukan kelakuan kita tuh biasa mencela-cela penguasa di mana ini, di mimbar, di status-status Facebook atau enggak, itu bukan kelakuan kita itu. Tashhir namanya itu. Mengobral apa nih? Kesalahan penguasa. Itu bukan bentuk nasihat itu. Itu justru mencela siapa? Penguasa. Orang diterima nggak kalau begitu? Dinasihat dengan cara begitu diterima nggak? Nggak diterima. Apalagi ini pemimpin. Ingin nasihatnya dia mana di mimbar teriak-teriak. Penguasa sekarang ini itu mahal-mahal segala macam. Rakyat susah untuk berusaha, untuk berbisnis. Dikira bisnis jalannya cuma 3 atau 4 cabang aja gitu. Ada nggak yang lain? Ada. Celak di mimbar, di mana, di pengajian yang tertutup di rumah-rumah itu apa? Mengkompori siapa nih? Umat. Kompori penguasa kita nggak Islami gini-gini. Nanti terjadi tindakan-tindakan kebodohan seperti ini, memerangi penguasa. Dilarang oleh Islam, nggak boleh. La yahil kata Imam Al-Barbahari, nggak boleh, tidak halal. Kita sultan memerangi penguasa. Bahkan lebih jauh lagi Islam mencaci saja, mencela mereka saja sudah tidak diperbolehkan. Di mana aja itu tempatnya nggak boleh. Karena penguasa memiliki wibawa yang berbeda dibandingkan selain penguasa. Dan kalau ngasih nasihat bukan begitu caranya. Dan tidak akan diterima seperti itu. Kita saja kalau melakukan kesalahan diumbar di mana-mana, kita dengar diterima atau tidak? Pertama aja, respon pertama dari kita, nerima atau tidak? Enggak. Jangan gitu dong. Malu saya kan. Ya. Apalagi ini siapa ini? Penguasa, pemimpin. Didengar atau tidak? Enggak, apalagi kalau pemimpinnya memang arogan, diapain yang kayak begitu. Bisa dihabisin nggak? Bisa ditindak sama mereka itu. Habisin, selesai. Ini sering terjadi di negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya begitu. Pemimpinnya ini betul-betul arogan, diapain, diselesaikan. Bukan hanya dunia muslim ya, dunia kafir juga kalau begitu marah nggak pemimpinnya? Marah. Sejarah, demonstrasi dan lain-lain bukan di muslim aja ada gitu. Bukan di negeri Islam aja. Negeri kafir terjadi begitu. Pernah terjadi gencatan senjata tidak? Pernah percobaan untuk dimatiin rakyatnya? Pernah nggak? Pernah. Nggak suka, nggak senang pemimpinnya digituin oleh siapa nih? Oleh rakyat, nggak suka. Bisa dihabisin. Gitu. Toyib ya, kita lanjut di sini perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Walau khuruju alaihi wa injaro, dan juga kita keluar dari kekuasaannya walaupun dia jahat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, isbir, kata beliau. Wa in kana 'abdan habasyian, bersabarlah engkau walaupun yang memimpin engkau adalah budak
Habasyi. Sabar. Walaupun yang memimpin kita adalah budak dari Habasyi, segitunya gitu. Ya, sampai segitunya. Walaupun budak yang memimpin, tetap kita wajib untuk bersabar. Wajib kita untuk bersabar. Ketika dia sudah jadi penguasa, walaupun ada kekurangan bahkan dari badannya, anggota badannya, tetap kita untuk mentaatinya dan bersabar atas gangguannya kalau ada. Wa qalihi lil ansor, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansor, isbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian bertemu menemuiku nanti di haud. Wa laisa minas sunnah qitalus sultan, fa inna fihi fasadad dunya wad din. Wa laisa minas sunnah qitalus sultan, tidak termasuk dari sunnah memerangi penguasa. Karena di dalamnya, dalam pemberontakan kita itu, fasadad dunya wad din, terjadi kerusakan baik dari sisi dunia atau dari sisi agama, dua-duanya rusak. Hilang keamanan. Hilang tidak keamanan, hilang kita. Rasa aman bisa hilang karena itu. Hilang rasa aman. Yang pada tinggal di Jakarta yang sering terjadi demonstrasi, mereka merasakan tuh ketika terjadi demo itu. Hilang tidak rasa aman? Hilang. Mereka mau ibadah, mau sholat tarawih jadi susah. Jadi takut. Menjelang Idul Fitri, mau lebaran, terjadi yang seperti itu. Hilang rasa aman pada siapa? Pada mereka. Susah, jadi susah saya nih. Pengen jualan, pengen ngabuburit, susah. Ngabuburit, ya, susah. Karena ada apa ketika itu di sana? Demo. Susah, nggak aman jadinya. Orang pulang kerja terganggu tidak? Terganggu. Rakyat kecil, tukang kacang goreng, kacang rebus, tukang jagung rebus, terganggu nggak dia hari itu untuk dagang? Terganggu. Hilang rasa aman sudah. Supir-supir bis apa potong jalannya ditutup, diblokade, dia belok mana, macet kemana-mana. Hilang rasa aman. Itu ranahnya kecil gitu. Apalagi kalau terjadi pemberontakan dari seluruh rakyat yang gitu. Hilang nggak rasa aman? Hilang. Susah. Cari nasi kuning pagi-pagi susah nggak kalau sudah keadaan seperti itu? Susah. Pak Jihad mau dagang susah. Pak Andi mau ke pasar susah. Ribet urusannya. Gara-gara apa nih? Pemberontakan masyarakat kepada penguasa. Jadi kalau stoknya di stok dari atas nggak disuplai, habis nggak kita rakyat? Emang kita tuh kayak rakyat tuh kecil banget gitu. Siapa yang megang kendali memang? Penguasa. PDAM matiin semua hari ini. PLN matiin. Bisa nggak penguasa begitu? Bisa. Apa yang nggak bisa mereka? Stok beras, Bulog tutup semuanya. Gue lagi selek sama rakyat. Bisa nggak begitu? Bisa nih, pada kurang ajar ini. Atau nggak tahu apa. Bisa nggak digituin sama mereka? Minyak tutup semua, stop semua. Biarin pada teriak-teriak di bawah, biarin. Berapa lama kita bisa bertahan? Pelihara ayam, telur gagal terus makan soal-soal. Habis juga ayam kita, nggak punya bahan makanan lagi. Susah nggak? Susah. Kenapa yang dilawan adalah siapa nih? Penguasa tertinggi. Hilang nggak rasa aman ketika itu? Hilang. Sakit mau ke puskesmas nggak ada semua. Dokternya nggak ada yang datang. Perintah dari atas, seluruh dokter, para mantri off semuanya sudah. Biarin. Susah nggak? Akhirnya yang terkena ketika itu baik yang ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Makanya wajib kita untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita juga biar kita nggak kena gitu. Oke, hilang rasa akan terjadi kerusakan dari sisi dunia, dari sisi agama. Dari sisi agama terasa tidak kerusakannya, terasa kerusakan akidah nomor satu karena sudah terjadi seperti itu. Kedua, kita mau ibadah mau apa, susah nggak? Susah juga.
susah, sulit. Itu terbayang ya keadaan-keadaan yang seperti itu. Terjadi pencurian di mana-mana tidak? Terjadi, stok semua tutup. Perampokan apa, terjadi kekacauan ya. Sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya, hafizahullah, dia cerita dalam kitabnya itu ada, dia ke sebuah tempat negeri Islam yang terjadi pemberontakan seperti itu. Cuma satu malam aja dia nginep di situ. Sementara terjadi kekacauan yang luar biasa. Syekh Sulaiman sampai ditaruh di rumah yang paling gembel di kota itu, paling gembel, paling jelek, ditaruh di rumah itu. Nggak bisa diinapin di gedung, nginap di hotel ya, nggak bisa tuh. Di rumah yang paling jelek, paling kumuh. Kenapa? Syekh situ dibilang paling aman, kata orang tempatan, orang kota situ, ini rumah ini paling aman, paling tidak disamperi oleh para pencuri, rampok nggak datang ke situ. Nah ini tips nih buat antum. Nggak, tapi antum udah gembel. Jadi kalau bikin rumah depannya udah biasa aja gitu. Dari anyaman, dari apa, dalamnya baru lebih susah, lebih gembel. Itu rumah paling gembel, jadi dia paling aman, kata saya di situ paling aman. Nggak ada para perampok, para apa nggak datang ke situ. Jadi kekacauan sudah menyeluruh di tengah-tengah siapa? Masyarakat, gara-gara penguasanya sedang diserang itu. Terjadi kekacauan, mau ke bandara aja kata saya susah, saya mau ke bandara itu susahnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Terjadi pemberontakan. Dan keadaannya justru lebih buruk kata beliau daripada sebelum mereka memberontak. Lebih buruk tidak? Nah sekarang nih keadaan kita nih, wahai orang-orang yang nggak suka nih, kita kadang begini Indonesia nih, masih lebih mending nggak daripada kita mencoba memberontak kepada siapa nih? Penguasa yang ada. Masih lebih mending mana? Keadaan kita sekarang. Bekerja nyari nafkah aman nggak nih besok pagi? Aman kita. Mau beli apa lagi? Mau beli durian 3 truk 4 truk bisa nggak kita? Bisa, aman. Mau stok apa? Telur apa bisa? Bisa, aman. Perdagangan berjalan. Coba kalau memberontak kepada siapa? Penguasa, cuma gara-gara berapa hal yang kita kurang setuju, kurang sabar. Lebih sulit tidak keadaannya? Pasti lebih sulit. Lebih baik kita untuk bersabar dengan keadaan kita, udah sabar aja selesai. Selama kita beribadah masih bebas, masih bisa mencari nafkah, masih bisa, masih ada lah. Minimal besok pagi kita bisa makan walaupun dengan mie instan katakanlah, masih bisa makan. Masih punya stok apa nih? Ayam, ternak, masih bisa makan, masih ada pepaya, pisang. Aman udah. Lain kalau kita berusaha memberontak kepada penguasa yang sah ketika itu. Terjadilah apa yang terjadi. Antum bisa lihatlah kejadian-kejadian di negeri-negeri selain kita. Bagaimana mereka memberontak kepada penguasa yang ada. Jauh lebih baik atau justru malah lebih buruk gitu. Malah anak-anak juga nggak tahu pendidikan, susah dan seterusnya. Itu efek dari memberontak, memerangi penguasa yang ada. Bahaya, makanya para ulama menasihati jangan gitu, sabar kalian, jangan kalian berontak kepada penguasa yang ada walaupun mereka zalim, walaupun mereka fasik. Sabar sudah. Sabar aja sudah. Ditutup pintu ini, cari pintu yang lain. Susah di mana nih? Cari yang lain. Rakyatnya harus kreatif. Dan dari sisi lain, pemimpin yang zalim seperti itu adalah cerminan dari siapa? Dari rakyatnya juga. Cerminan udah. Cerminan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dun bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu menguasai zalim-zalimin yang lainnya disebabkan oleh kelakuan siapa? Kelakuan mereka sendiri. Cerminan udah. Pemimpin itu cerminan siapa ini? Rakyatnya udah. Kalau mau pemimpinnya bagus, rakyatnya juga harus bagus, harus baik, harus soleh. Udah dari sisi itu aja. Kita saja dalam menjalankan syariat Islam masih ada kekurangan tidak? Masih ada kekurangan kita, istri kita, anak, keluarga kita masih ada kekurangan nggak? Dalam menjalankan syariat Islam masih ada kekurangan. Kita aja masih kurang. Dalam menjalankan syariat siapa nih? Allah Ta'ala masih banyak dosa, kepleset dosa di sana, kepleset dosa di sini. Itu kita nih.
Lalu itu mau diterapkan, pemimpin harus sempurna dalam melaksanakan syariat. Pemimpinnya harus sempurna, pokoknya nggak boleh salah, harus menerapkan syariat Islam full. Kalau rakyatnya mana-mana dikit boleh. Adil tidak, penilaian seperti itu tidak adil. Itu cerminan dari siapa ini? Rakyatnya. Ya, saya bacakan sih sedikit ya, nggak lama, perkataan dari Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Beliau menjelaskan juga itu ketika Al-Imam At-Tahawi mengatakan wajibnya kita untuk bersabar atas kezoliman dari para penguasa dan kita tidak boleh berontak pada mereka. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi beliau menjelaskan, dengarkan aja ya. Ketika beliau selesai menjelaskan wajibnya taat kepada penguasa dan bersabar atas kezaliman mereka, beliau mengatakan wa amma luzumu ta'atihim wa in jaru. Sering yang dengar jaru. Fali annahu yatarattabu 'alal khuruj an ta'atihim minal mafasid ad'af ma yasulu min jawrihim. Adapun kewajiban rakyat untuk taat kepada penguasa yang zalim dan bersabar walaupun mereka zalim, dikarenakan kata beliau memberontaknya kita dan keluarnya kita dari kekuasaan mereka, dari mentaati mereka, minal mafasid ad'afu, terdapat mafsadat yang berlipat-lipat. Kerusakannya justru makin parah kalau kita memberontak kepada mereka, itu makin parah. Minal mafasid, bentuk jamak dari mafasid. Ketika kita tidak sabar dan berontak, mafsadatnya lebih banyak. Maya sulu min jawrihim, daripada kerusakan yang mereka lakukan. Katakanlah kejelekan penguasa, kekurangan dia, ada atau tidak? Ada. Tapi pemberontakan kita kepada dia ini justru akan semakin merusak keadaan rakyat. Mungkin yang tidak disukai oleh rakyat dari pemimpinnya beberapa poin gitulah. Intinya kita masih aman, masih enak. Ketika kita memberontak, terjadi mafsadat yang lebih besar kepada rakyat. Sudahlah, itu dosa dia kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Kita doakan semoga dia menjadi orang yang baik dan seterusnya, kita sabar aja. Daripada kita memberontak atau mencela-cela siapa? Penguasa ini. Justru nanti akan ada mafsadat yang lebih besar. Ini nasihat para ulama begitu memang. Ulama yang betul-betul berjalan di atas manhaj salaf seperti itu. Menasihati rakyatnya untuk bersabar. Ngasih tahu. Gak ada yang berontak habis sampai ngebom gitu. Membuat rusuh negara, gak ada gitu. Kayaknya pondok-pondok salafi kan gitu, anak-anak usia SMP aja udah diajarin seperti ini. Masa kita dituduh sebagai teroris? Bagaimana? Anak SMP aja nih, ini kan 3 SMP nih anak sini. Diajarin nggak seperti ini akidah? Diajarin anak SMP-nya udah diajarin. Jangan kan bapak-bapaknya, anak-anaknya udah diajarin. Sebagian intelek-intelek itu menuduh dakwah kita dakwah teroris, menjilat lagi. Satu sisi ngebom, satu sisi ngejilat, kan bahlul gitu orang, bodoh. Bagaimana? Satu sisi mencelakakan penguasa, satu sisi menjilat-jilat penguasa. Aneh nggak itu? Aneh. Teroris ngejilat ada nggak? Kayaknya nggak ada. Benci tapi ngejilat orang ada nggak? Salah satu aja deh, benci betul-betul atau menjilat. Gitu. Susah itu juga, penilaian mereka juga acak-acakan. Kan banyak yang intelek-intelek di negeri kita ini, yang tokoh-tokoh agama, menurut dakwah kita dakwah teroris radikal. Ini anak SMP-nya ini kecil-kecil. Coba pada maju ke depan biar kelihatan gitu kecil-kecilnya. Diajarin akidah begini kan, diajarin tidak? Diajarin. Tahu mereka, oh nggak boleh dalam Islam memberontak dan seterusnya ternyata. Ini dalil-dalil. Tapi nanti mereka belajar di dalam mana? Di kelas lagi lebih dalam lagi. Diajarin, nggak boleh.
Masa itu sebagai dakwah yang radikal, teroris terhadap penguasa? Ketika ada pengeboman yang dituduh siapa? Dakwah salaf lagi, tuduh-tuduh nih, wah nih jenggota dan seterusnya. Bal fi sabri ala jawrihim takfirus sayyi'at. Perhatikan nih perkataan ulama asyik nih. Bahkan ketika kita bersabar terhadap keburukan penguasa, takfirus sayyi'at bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Rasa galau, cemas, pada hati seorang mukmin bisa menghapuskan dosa atau tidak? Bisa. Pikiran, bahkan bisa sebagai penghapus dosa-dosa kita dengan kejahatan-kejahatan dari penguasa yang kita terima. Untung tidak kita? Untung kalau di akidah ini kita jadi untung. Semoga ini menjadi sebab-sebab diampuninya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Wa mudha'afatul ujur, dan bisa melipat gandakan pahala-pahala kita. Sabar ketika pemimpin fasik dapat pahala enggak? Hah? Dapat pahala atau tidak? Insya Allah dapat. Dari sisi apa? Karena kita mentaati perintah syariat untuk bersabar ketika melihat dari penguasa kita hal-hal yang enggak kita sukai. Dapat pahala enggak itu? Berarti kan sedang menjalankan perintah bersabar kepada penguasa yang zalim. Sabar. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Udah sabar. Dan jangan sampai terbawa gitu ya. Ketika di majelis ngobrol sama teman-temannya yang awam, jangan sampai terbawa gitu. Karena nggak enak apa, jangan udah. Ya di sini kita bisa bilang enggak kuat, nggak bakal saya. Nanti di pasar loh, di bawah loh. Yang unek-unek kita di kajian nggak udah disampaikan di situ. Iya sih emang, masa gini doang dilarang. Terus saya kan juga suka beli baju itu, murah harganya, enak. Tinggal direndam air panas saya selesai, disetrika beres. Iya. Pemerintah. Nah gitu. Kapan kejadiannya? Ketika ngobrol sama orang-orang teman-teman awam kita, di sekolah, di kantor, di pasar, di mana, ngobrol tuh terbawa gitu. Jangan sampai ya. Di sini kita tegar di atas sunnah pokoknya. Ustadznya aja kalah pokoknya, udah kalah keras. Kita bercengkrama apa atau lagi dengar istri, tahu istri kan belum tentu kayak kita kualitas apa ini, ilmunya imannya belum tentu. Hatta istri ustadz, makanya salah kalau istri ustadz dipanggil atau dianggap sebagai ustazah juga salah, kecuali dia memang pernah belajar betul-betul, dia bisa mengajar benar baru. Jangan ganjen deh pokoknya jadi istri ustadz pengen dipanggil ustazah, masih ikro 6 mah, jangan ganjen gitu. Iya laki lo ustadz, kamunya ini bukan. Enggak, ustadznya juga, suami juga ngajarin lagi berjamaahnya. Ustazah cantik ya. Wah, istri saya loh pinter gini. Saya ustadz masa istri saya nggak ngerti. Ya, padahal istrinya emang yang bahlul. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, kasih tahu istri saya nggak ngerti dia. Jangan nanya ke istri saya. Nanya kepada siapa? Saya tahu, saya jawab. Bikin grup nih ibu-ibu nih, yang mimpi siapa? Istri ustadznya. Jawab pertanyaan ibu-ibu nih, tentang haid apa ini bahlul. Di grup ngejawabnya lama. Kenapa? Nungguin suaminya selesai rapat. Belum dibalas sama laki gua. Kan banyak tuh ustadz nih, suami saya ustadz. Maka dia merasa dirinya sebagai ustaz juga, jadi ahli ilmu juga. Nggak ada kecipratan gitu ilmu, nggak ada. Kecipratan ilmu siapanya? Suaminya nggak ada. Dia harus ngapain? Belajar dengan tahapannya, baru nanti Allah berikan ilmu sesuai dengan kadar kesungguhan dia. Nggak bisa ilmu itu dicipratin gitu, malu dicipratin ya. Imam Malik pernah lihat anaknya lagi main burung dara gitu, pinggir jalan, lagi main burung. Apa namanya? Pom, boleh main burung. Bapaknya mau ngajar taklim.
Dia lihat anaknya senyum. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ilma wirathan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini sebagai warisan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini sebagai warisannya. Bisa dikasih aja. Ilmu tuh nggak seperti bisa dikasih gitu. Mau nih minum, hilang hausnya. Kalau harta bisa diwarisin nggak? Bisa. Nih lu nggak punya duit apa? Duit bapak lu ntar pakai. Dia lihat anaknya lagi main-main begitu ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ilma wirathan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini sebagai warisan. Ya saya, Imam Malik, ahli ilmu ulama. Anak dia, apakah otomatis dia ulama? Enggak. Dia harus ngapain anaknya? Harus belajar juga. Nggak bisa dikasih, nggak bisa. Oto mobil bisa dikasih ke anaknya. Anaknya yang punya kita kasih bisa nggak? Bisa. Kalau ilmu bisa nggak? Tenang nak, tenang wahai istriku, tenang. Isbir, sabar. Nanti malam saya pegang kepalamu. Dapat ilmu. Nggak ada begitu. Jadi langsung jadi ustazah. Besok pagi ngajar TPA, TPQ. Shadaqallahul azim. Begitu aja hasilnya. TPN juga bubar terus. Nggak tahu seni mengajar, skill mengajar. Nggak tahu. Dia bukan santri, dia nggak tahu skill cara mengajar kan nggak mudah. Susah ngajar itu. Punya bahasa tubuh, intonasi suara, keikhlasan, ke ilmunya. Nah ngobrol nih sama istrinya, Pak sekarang Pak, itu ada kebijakan ini gini loh. Iya mau rese tuh. Nah, hati-hati itu sama masuk ke sini ya. Masuk bertentangan dengan akidah kita, tidak bertentangan. Istrinya diapain? Gampar. Pak, kayak duit 200.000. Bang, diam. Beli emas sono. Beli baju yang lokal yang mahal. Jangan iya juga, iya kemarin minyak ini nggak bisa, susah minyak. Ini sekarang katanya ini baju itu udah nggak boleh lagi. Belum lama berapa bulan lalu bensin susah, mahal. Memang kayaknya nggak bener nih bensin ini. Kita lakinya benar juga. Ya begitu benar juga ya. Ya Allah, khawarij banci. Ada keadaan-keadaan yang kita harus menguasai akidah kita di situ, khususnya bertemu dengan orang-orang yang beda gitu, beda keyakinan, beda manhaj bersama kita. Jangan nggak enak. Udah kita orang ngomongin penguasa yang sedang bagaimana ya kita ngapain coba? Bisa nasihatin, bisa ya keluar ya. Udahlah jangan ngomong ini aja. Udah bayar tuh pisang, gitu pisang. Udah bayar. Jangan ikut-ikutan. Apalagi juga nggak pakai mood tapi senyum gitu. Nah, itu persetujuan bukan? Persetujuan. Terus ngomong apa penguasa gini-gini? Gitu. Jangan. Di situ kita udah ngapain lah? Nggak ada gunanya juga. Bicara tentang seperti ini. Ya, jangan iman kita hanya di dalam kajian aja gitu. Nanti kumpul sama orang-orang yang nggak ngerti ya terbawa, karena memang asyik saya lihat itu. Kemana? Pulang? Ya silakan. Memang asyik gitu. Rakyat memang sering di mana-mana itu ngomongin itu aja. Pokoknya ada apa ini dari atas kebijakan langsung setuju nggak? Seringnya langsung setuju apa enggak? Setuju. Hah? Langsung pagi-paginya itu penolakan terjadi. Wah, dengar nggak semalam? Lihat berita nggak? Iya. Lihat berita nggak? Lihat cuma gini itu. Nggak ngerti. Iya kayak apa soal gitu? Tuh rakyat begitu aja. Saya dengarnya akhir-akhir ini itu aja nih bahas sama orang. Di toko-toko beras, sembako, itu aja orang tuh ngomonginnya. Bapak-bapaknya ngomongin itu, padahal kerjaan dia bukan itu. Hasil nafkah dia bukan dari yang sedang dibicarakan itu, bukan. Dan dia bukan konsumen itu juga. Dia nggak pernah beli baju kok pakai karung goni. Nggak pernah beli baju saya. Tapi seneng aja gitu ngomongin siapa? Penguasa itu seneng aja. Kebiasaan siapa ini? Rakyat berarti begitu udah. Makanya ulama jangan udah nasihatin, sabar aja udah.
Karena kerusakannya lebih besar sudah. Thayyib. Fa inna Allah Ta'ala ma salatahum alaina illa li fasadi a'malina wal jazaa'u min jinsil amal. Kata beliau, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mengkuasakan mereka kepada kita melainkan disebabkan oleh li fasadi a'malina, dikarenakan memang amalan-amalan kita juga berantakan, jelek. Ini nasihat ulama bukan ini? Ini nasihat ulama begini udah. Menghibur, menyejukkan. Pertama apa? Dihapuskannya dosa-dosa. Kemudian yang kedua dikarenakan siapa? Amalan kita juga. Menyejukkan tidak nasihat yang seperti ini? Menyejukkan. Terjadi keamanan tidak di masyarakat? Terjadi. Bukan justru mereka diapa ini? Dikomporin. Udah memang baru dipecat, baru bangkrut. Ini penguasa sebab mereka nih rakyat jadi susah, ekonomi jadi pada mahal. Marah nggak orang? Tersultang tidak? Tersulut tidak? Tersulut nggak emosinya? Tersulut. Ada sulut, ada sultan, ada apa lagi? Tersulut tidak emosinya? Tersulut. Karena apa? Nasihat dari siapa nih? Para khutbah ini, para penceramah ini yang senang mengkompori rakyat. Rakyat itu nggak usah dikompori, sudah marah nggak kepada penguasa yang zalim? Marah, apalagi dibakar. Sering terjadi nggak mereka yang demonstrasi? Sering berangkat nggak? Berangkat sampai yang stroke, diabetes berangkat tidak ketika demo? Berangkat, betul-betul berangkat. Kakek-kakek itu berangkat untuk demonstrasi, berangkat mereka. Kenapa? Tersulut, terbakar. Dibawakan dalil-dalil pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak terjadi keberkahan negeri ini, mendiskriminasi para ulama setempat yang ada. Marah nggak orang? Marah Pak. Terbakar. Tapi kalau para ulama salaf gimana? Menyejukkan nasihatnya, sudah sabar. Penghapus dosa kita. Dan ingat amalan kita. Disebabkan oleh amalan kita juga mereka jadi memimpin. Cerminan sudah. Sejuk orang gimana? Sadar? Sadar. Wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Fa'alaina al-ijtihad fil istighfar wa taubah wa islahil amal. Wa islahul amal. Kewajiban bagi kita, kata beliau, bersungguh-sungguh dalam mohon ampun kepada siapa? Allah. Kemudian bertaubat dan memperbaiki amalan kita. Qala ta'ala, bawain dalil, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah berfirman, tidaklah satu musibah pun menimpa kalian disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Dan Allah banyak sekali memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Dalil. Sadar nggak orang yang waras? Sadar. Betul. Suruh beristighfar yang banyak, bertaubat dan memperbaiki kualitas amal kita. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, awalam lamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Dan apabila datang musibah kepada kalian dan kalian pernah ditimpa musibah yang lebih besar sebelumnya, qultum, kalian mengatakan, anna hadza, dari mana musibah ini? Ketika terjadi musibah pada kalian mengatakan dari mana musibah ini? Qul, katakanlah, huwa min indi anfusikum, itu dari dosa-dosa kalian sendiri. Gitu. Ini umum, baik tentang penguasa yang zalim atau dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita ketimpa musibah disebabkan oleh apa? Oleh dosa kita sendiri. Gak ada yang meleset gitu. Dosa orang kita yang nanggung ada nggak? Gak ada yang meleset. Dosa kita sendiri udah. Atau pilek, flu, apa, pusing, batuk dari mana?
Kita sendiri. Dari situ kita bersabar, akhirnya mendapatkan ganjaran. Atau penguasa kita zalim, keras dan lain-lain, sebabkan oleh siapa? Oleh kita sendiri. Kita ada andil tidak dalam musibah ini? Ada andil. Kemudian mendewakan juga ayat wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dun bima kanu yaksibun, surah Al-An'am ayat 129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu memimpin zalim-zalim yang lain disebabkan oleh amalan mereka sendiri. Tiga. Fa idza arada ar-ra'iyya an yatakhallasu min zulmil amir adh-dhalim falyatruku adz-zulma. Apabila rakyat ingin bebas dari kezaliman pemimpin, hendaklah mereka meninggalkan kezaliman. Kalau rakyat ingin bebas, lepas, tidak ada kezaliman dari penguasa, hendaknya kita meninggalkan kezaliman. Gitu. Kita ingin pemimpin yang bersih, nggak korup. Kita harus meninggalkan korup juga. Terjadi nggak? Banyak, dari atas sampai bawah. Main timbangan curang ada nggak? Ada timbangan curang terjadi di bawah tuh. Udah jadi hal yang lumrah. Masa sih depak apa nih, kan mereka orang-orang agama mesti korup. Rakyatnya bersih dari korup, boro-boro. Ada yang bersih, ada yang nggak bersih. Kalau ingin pemimpin adil, kita juga harus adil. Mereka ingin taat, ingin soleh, kitanya harus soleh. Nah, lu main gaple tiap malam, pengen pemimpin yang soleh, main gaple, mabuk, celeng, macam-macam. Pengen pemimpin yang soleh, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kerjaan lu apa? Ngerampok. Pengen pemimpin yang soleh, mungkin nggak? Nggak mungkin. Lu kerja ngapain? Membunuh, berzina. Teriak-teriak pemimpin ingin yang bagus, mungkin atau tidak? Ya nggak mungkin kamu kelakuannya begitu. Bagaimana kamu ingin pemimpin yang soleh? Nanti pemimpin yang soleh datang, kamu dirajam. Sanggup? Kamu nanti dirajam, dicambuk kamu, tukang mabok 10 kali dicambukin. Kamu maunya yang soleh, kayak kamu gini belum berubah, ketinggalan, diapain? Tegak syariat Islam, nanti kamu malah orang yang pertama di sidang. Ya kan? Ini kan juga impian sebagian kelompok. Gitu. Ingin tegaknya khilafah Islam yang menerapkan seluruh syariat Islam. Sering kita katakan yang pertama kali menolak kebijakan itu siapa? Rakyatnya. Orang Islam sendiri belum kuat. Pemerintah nanti malam mereka rapat, sistem berubah, syariat Islam full. Malam ini sepagi sholat zuhur ada yang tidak sholat. Nah, ada yang mencuri. Aduh, puasa ada yang tidak puasa. Yang berzina jutaan orang jalan terus. Narkoba ada, khamar lancar. Besok pagi udah mulai start. Saya mau lihat penduduk kita tinggal berapa itu. Penjaranya ramai gak? Ada yang dibunuh gak? Karena meninggalkan sholatnya. Yang dipakai mazhab meninggalkan sholat kafir langsung. Dipakai mazhab ulama yang begitu, yang meninggalkan sholat kafir. Gak ada perincian lagi. Dipakai yang itu mazhabnya. Habis gak? Habis Pak. Subhanallah itu. Riba-riba, bank-bank disuruh tutup semua bank-bank ribawi. Marah gak mereka? Marah. Bank riba besok pagi suruh tutup. Gila kali lu. Bank riba besok pagi suruh tutup. Kebayang gak? Marah gak mereka? Marah. Dan apa pandangan para pembesar-pembesar itu kepada pemimpin yang ada di saat itu? Marah gak? Marah. Dan dunia menyoroti gak dari luar? Soroti. Apa-apaan tuh negara satu? Mimpi kali ya. Rakyatnya habis gak? Habis. Siapa yang pertama kali menolak nanti? Rakyat nggak? Belum kuat rakyat. Jangan dulu Pak. Masih enak itu. Masih suka mabok saya, jangan dulu.
Ntar saya belum punya kerjaan baru, ntar dulu. Siapa yang menolak? Rakyatnya. Sanggup atau tidak? Belum sanggup. Makanya Nabi yang mulia memulai dari mana? Dari dakwah dulu tuh di masyarakat. Di lapisan bawah dulu. Didakwahkan tauhid, syirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Sampai Komar berapa kali tahap? 3 tahap. Terus tegak khilafah Islamiyah, mereka yang mengamalkan siap atau tidak? Siap. Gitu, nggak semudah. Coba lu tantang pemerintah. Iya, oke, besok saya terapkan, saya Islam. Oke, lihat ya, gue terapin nih. Besok pagi, oke, usulan dari kamu nih, kelompok kamu. Terapin. Nelpon Saudi gimana cara nerapinnya, hukum-hukumnya. Dibeliin dah tuh pedang-pedang apa segala macam. Udah siap nih lapangan-lapangan untuk menggal-menggal kepala tukang sihir dukun, mau penggal-penggalin besok pagi tuh. Besok pagi mau penggal-penggalin. Dia nelpon Saudi nih, penguasa apa? Penguasanya nelpon Saudi, gimana? Lu siapin aja pedang yang banyak tuh, lapangan-lapangan siap-siapin tuh. Alun-alun apa tikala siap-siapin dah pokoknya. Mau kita penggal-penggalin tuh kepala apa nih? Para dukun-dukun ini. Kan mau cari Islam tuh. Siap nggak orang? Siap. Anak-anak indigo mau gimana? Sipnya di sini. Dukun banyak nggak di masyarakat? Banyak. Nah begitu rakyatnya kayak begitu, ingin pemimpin yang adil, yang soleh, yang wah luar biasa, pokoknya taat, ajib, baik. Belum. Ya kan Fadil? Setuju nggak? Setuju? Bingung terus, kalau bingung pegangan. Setuju nggak? Susah, sulit atau tidak? Sulit. Jadi mereka teriak-teriak khilafah Islamiyah. Toh kita siapa sih yang nggak mau khilafah Islamiyah? Negara Islam tegak, hukum Islam tegak di negeri kita. Siapa yang nggak mau? Mau kita semuanya. Tapi bukan itu tujuan dari dakwah dan inti dari dakwah, bukan itu. Nabi yang mulia saja lama tidak prosesnya? Lama, itu hadiah saja. Ketika para manusia sudah bertauhid yang benar, itu hadiah. Itu bukan tujuan dakwah begitu. Dari lapisan mana ini kita bawah. Rakyatnya diperbaiki nih kualitas imannya, kemudian takwanya. Baru nanti akan melahirkan pemimpin yang bagus. Kalau tidak juga ya sudah takdir kita. Setuju? Ini kata Imam Ibn Abil Is, kata beliau, kalau rakyat ingin tidak dapat kezoliman dari pemimpin yang zolim, maka hendaknya mereka meninggalkan kezoliman. Ada pertanyaan? Baru silakan. Ya Pak. Bagaimana Pak? Iya. Iya sama. Wakil-wakilnya juga harus kita mentaatinya. Sampai saya Sulaiman Ar-Ruhaili pernah ditanya, ada seorang safar dari Saudi misalkan, dia tinggal di Indonesia, maka pemimpin yang mana yang dia taati? Gitu. Pemimpin yang sedang dia tinggal di situ, walaupun dia cuma safar beberapa hari di Indo itu, ya pemimpin yang ada itu. Terus dia taati kebijakan pemimpin di tempat dia sedang tinggal gitu. Walaupun dia orang Saudi misalkan. Pemimpin asli dia yang ada di mana? Saudi. Tapi dia berhubung lagi safar ke negeri Islam yang lain, maka dia harus mentaati kebijakan pemimpin yang ada di negeri itu gitu. Misalnya kecepatan di Indonesia nggak boleh lebih dari 60 misalkan. Kalau di Saudi 80, 100 nggak apa-apa misalkan. Ketika dia di sini nggak bisa tancap 100, 120. Karena di sini misalkan 60 sudah nggak boleh, harus taati. Nah, sama juga dengan wakil-wakil presiden yang ada di kita, wajib kita untuk mentaati. Di sini apa? Gubernur ya. Gubernur itu wakil dari penguasa yang ada. Tapi ada yang menyusahkan umat Islam nggak? Nggak ada. Di sini sholat masih boleh lah. Azan, Idul Fitri, Idul Adha ada di Manado, ada semuanya, ada. Pergi haji boleh dari sini? Boleh, bahkan katanya lebih cepat. Ya, benar. Katanya lebih cepat dulu itu di sini. Diurus. Nggak ada yang merugikan. Pertanyaan lain, wallahu a'lam.
Sebagian nggak bawa kitab, dipikir masih tentang Ramadan itu ya. Allah alam. Nanti mau lihat itulah. Ada pertanyaan? Cukup barangkali ikhwan, ini kita belum selesai ya di wajibnya bersabar. Masih ada beberapa penjelasan lagi yang akan kita bacakan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.